Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Mari nikmati kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Naikkan pujian pengagungan bagi Dia. Are you ready? Here we go. Oh, clap your hands. Come on, all ye people, and shout out to God with a voice of triumph. Oh, with a voice of triumph. Hey, you are the everlasting God. Shine your light to us for all the world to see. Yeah, you are the hope of broken heart. Overcome the grave to save humanity. Sing it high. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Patutlah kita bersyukur kalau saat ini kita diberi kesempatan untuk beribadah secara online dan merupakan berkat fasilitas yang Tuhan berikan bagi kita di masa pandemi ini. Selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Ebenezer. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin sedang membutuhkan dukungan doa atas masalah dan pergumulan yang sedang Anda hadapi, silakan Anda menghubungi nomor yang tercantum ini. Para hamba Tuhan siap untuk mendoakan Anda. Mari kita mulai ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Kami naikkan syukur dan sembah kami kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar kepada kami, umat yang berharap kepadamu. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama jemaat-Mu di rumah masing-masing melalui siaran online ini. Kami berdoa untuk para hamba-Mu yang melayani sebagai pemuji, pemusik, multimedia. Urapi dan berkati mereka hingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga selesai. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Amos Hosea secara khusus, sehingga melalui hamba-Mu Engkau dapat menyatakan kehendak-Mu bagi kami, dan kami semua boleh merasakan dan mengalami lawatan dan jamahan-Mu, sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan ibadah ini menjadi jawaban bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Mari naikkan pujian pengagungan di hadapan Allah kita dengan ucapan syukurmu, dengan penuh sukacita. Oh yeah. Ketahuilah bahwa kasih Allah tak berkesudahan. Let's go. Oh kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on, sing it. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Hai, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Oh nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sing it on the top, come on. Hey, oh kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Oh rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on, biar musik memuji Tuhan. Hey, haleluya. Segala hormat pujian pengagungan bagi Allah kita, sebab Dia layak terima. Amin.
haleluya. Oh nyanyi bagi Dia sang raja. Oh nyanyi bagi Dia sang raja. Oh selamanya, oh selama-lamanya. Oh nyanyi bagi Dia selama-lamanya, sebab besar kasih setianya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sungguh ketahuilah, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan tak pernah timbul dalam hati kita, itu semua Tuhan telah sediakan indah pada waktunya. Nikmati waktu Tuhan, nikmati kebaikan yang terjadi dalam hidupmu. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Bersama dengan ucapan syukurmu, nyanyikan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Come on. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, oh, oh. Thank you Lord, thank you Lord. Semua indah pada waktunya. Mari bersama dengan ucapan syukurmu sekali lagi dengan pujian ini, katakan. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Come on. Oh tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh tangan Tuhan sedang merendah, oh suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, percaya segala sesuatu diizinkan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Oh thank you Lord, thank you Lord. Oh yeah. Selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk bisa melewati segala rintangan. Tetap bersyukur dan percaya waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Oh, kami naikkan ucapan syukur
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, yeah. Naikkan pujian ini bersama. Mari katakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik kau sediakan bagiku. Indah rencanamu, indah rencanamu. How great art thou. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, yang terbaik. Katakan pujian ini. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, kau sediakan yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus. Oh, yeah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya firman Tuhan berbicara buat kami. Firman Tuhan yang adalah kebenaran, memberikan kami kekuatan, kemerdekaan rohani, pimpinan, tuntunan. Kami berdoa Bapa, biarlah setiap kata kalimat firman Tuhan membuat kami menjadi orang-orang percaya yang hidup dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak sekalian. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Silakan Bapak sekalian. Pada saat ini saya akan bicara tentang waktu Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang tetap setia dan bertahan menunggu waktunya Tuhan. Saya baca dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 18, ayat 19, ayat yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat 18 berkata, juga saudaranya datang sendiri dan sujud depannya serta berkata, kami datang
untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang, ayat 20. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman, menyimpan firman dalam hati kita, dalam hidup kita, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada ungkapan yang pasti selalu kita dengar, menunggu adalah waktu yang paling membosankan. Orang selalu tidak suka untuk menunggu. Malah ada ungkapan yang berkata begini dalam bahasa Inggris, sitting and waiting for something to happen was the worst kind of torture. Namanya menunggu itu adalah satu penyiksaan. Ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup seseorang. Apalagi pada zaman sekarang, kita hidup dalam zaman yang disebut dengan instant society. Zaman yang serba cepat. Kita tahu dulu saudara, ada yang namanya mie, dan sampai hari ini ada saudara mie instan. Ya, sekarang emak-emak nggak perlu lagi mempersiapkan bumbu dapur yang jelimet, yang repot, mesti beli ini, mesti beli itu di pasar atau supermarket. Sekarang cukup sudah ada dalam satu saset bumbu untuk bikin opor ayam, bikin rendang, bikin rawon, bikin nasi goreng, dan macam-macam, karena zaman serba instan. Tapi saya selalu menjelaskan waktu dari segi kronos dan kairos. Kalau kita bicara tentang kronos dan kairos, maka kita harus menemukan yang namanya kairos dalam hidup seorang. Kairos, waktunya Tuhan. Dalam Alkitab kita menemukan, saudara, ternyata kalau kita bicara tentang waktunya Tuhan, ada yang menunggu seperti Nuh, menunggu 120 tahun. Abraham menunggu 25 tahun. Yakub menunggu 20 tahun. Yosef atau Yusuf yang kita panggil dalam bahasa Sundanya Kang Ucup menunggu 13 tahun. Musa kita baca dalam Alkitab, dia menunggu 40 tahun untuk janji Tuhan digenapi. Daud menunggu 12 tahun. Bahkan Yesus pun menunggu kurang lebih 30 tahun. Saudara, walaupun kita adalah orang-orang yang hidup dalam zaman serba cepat, serba instan, tetapi kita harus belajar menunggu waktunya Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin sharing bagaimana yang namanya Yusuf. Kalau sudah lihat dalam timeline dari hidupnya, timeline of Joseph's life, maka dia menunggu kurang lebih 13 tahun. Berdasarkan data dalam Alkitab, Kejadian 37 ayat yang kedua, Yusuf pada waktu itu berumur 17 tahun, dan sampai dia mengalami kelepasan, sampai dia diangkat menjadi seorang penguasa muda di Mesir. Itu dalam Kejadian 41 ayat yang ke-6. Saudara, kurang lebih 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun yang namanya Yusuf mengalami penderitaan. Saudara, kita akan belajar tentang waktunya Tuhan. Walaupun saya yang berkata sama saya, Pak, sampai kapan kami begini? Ada yang berkata, Pak, sampai kapan suami saya dipulihkan Tuhan? Pak, kok kami gak sembuh-sembuh dari penyakit ini? Pak, kenapa sampai hari ini saya belum dapat pekerjaan? Pak, kenapa Pak? Kok kayaknya persoalan hukum di pengadilan yang terus kami doakan, kok kayaknya belum ada jawaban dari Tuhan? Saudara, mari kita belajar menunggu waktunya Tuhan. Kita setia dan bertahan sampai digenapi waktu dan janji Tuhan buat setiap kita. Kita akan belajar, saudara, bagaimana kita tetap setia dan bertahan sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Orang yang setia dan bertahan sampai waktunya Tuhan, dua hal yang saya temukan. Dua hal. Yang pertama, dia memiliki impian dalam hidup. Kenapa Yusuf dia bisa bertahan selama kurang lebih 13 tahun di dalam penderitaannya? Karena Yusuf punya yang namanya impian. Impiannya kita baca dalam Kejadian 37 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yang berkata, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Dan maknanya kita temukan dalam ayat yang ke-8, dalam ayat yang ke-9.
Nanti yang namanya Yusuf akan diangkat menjadi seorang yang berkuasa. Sehingga saudara-saudaranya kita temukan dalam Kejadian 50 ayat 18. Betul-betul mereka menyembah sujud kepada Yusuf. Jadi ini penggenapan mimpinya Yusuf. Saudara lihat lagi, ini gambarannya bagaimana Yusuf saudara dimulai dalam Kejadian 37. Kejadian 37 ayat yang ke-12. Dijual menjadi seorang budak. Masuk dalam penjara. Kejadian 39. Dalam Kejadian 40 diangkat menjadi penguasa di Mesir, sehingga saudara yang namanya Yusuf menjadi orang yang bertahan selama 13 tahun. Kesimpulan yang paling penting saudara, bagaimana kita tetap setia. Kita harus memiliki impian dari Tuhan dalam hidup kita. Impian atau mimpi, dream, itu bukan sekedar orang berkata yang namanya mimpi itu sebuah bunga tidur. Tapi ternyata yang namanya mimpi seringkali diungkapkan sebagai desire, resolutions, what one wishes to accomplish. Apa yang seorang ingin capai di dalam hidupnya. Ini menarik saudara, ketika bicara tentang impian dalam hidup seseorang, apa yang ada dalam angan-angan, seringkali orang suka berkata, jangan mimpi, ya enggak, kamu cuma bisa mimpi doang, jangan mimpi di siang bolong. Karena ada ungkapan yang berkata seperti itu, seakan-akan yang mimpi itu nggak penting. Seakan-akan orang mengatakan, jangan hidup dalam hayalan. Tetapi saudara, dalam penelitian ilmiah ditemukan, orang-orang yang bisa bertahan dalam situasi yang sulit adalah orang-orang yang punya mimpi, yang punya tujuan, yang punya purpose, yang punya sesuatu ingin dicapai dalam hidupnya. Itu orang-orang yang mampu bertahan di dalam situasi yang sulit, yang tetap setia sampai pada janji pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, waktu Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Saya pernah membaca kesaksian seorang pria yang mengalami kecelakaan, ini terjadi di Korea Selatan. Seorang pria yang mengalami kecelakaan yang sebenarnya sangat fatal. Seorang suami sebenarnya dia punya anak. Dokter katakan nih sudah tidak bisa ditolong. Tapi menarik, ketika dalam keadaan sulit, sudah masuk dalam keadaan koma, dia seperti kayak ada suatu bayangan dalam pikiran. Bayangan pikirannya adalah apa? Saya harus sembuh. Saya harus berjumpa dengan istri saya. Saya harus bisa bertemu dengan anak saya. Saya harus menjadi seorang suami lagi. Saya harus membesarkan anak-anak saya. Saya harus melihat anak-anak saya bertumbuh. Saya harus terus hidup. Saudara, keajaiban terjadi. Apa itu saudara? Dia bisa mengalami kesembuhan secara luar biasa. Itu yang namanya impian. Sekarang diteliti saudara, orang-orang yang mampu bertahan dalam situasi yang sulit, ditemukan ada satu unsur yang disebut dengan adversity question. Kecerdasan menghadapi tantangan. Adversity question diteliti saudara oleh orang yang namanya Paul Stoll. Paul Stoll menemukan ada orang-orang yang disebut dengan quitters, yang orang-orang yang tidak sanggup menghadapi tantangan. Ini orang yang cepat menyerah. Ini ada orang yang selalu give up. Ini adalah orang yang selalu berkata, ya udah ini memang nasibku. Ya nasib, ya nasib. Itu adalah orang yang quitters. Orang seperti ini secara EQ itu paling rendah. Nilai skornya paling rendah. Ini kabar baik selalu saya katakan buat jemaat Tuhan. IQ itu hanya 20% memberikan sumbangsi keberhasilan buat hidup seseorang. IQ hanya 20%. Tapi kecerdasan yang lain itu 80%. Termasuk yang namanya adversity question. Kecerdasan menghadapi tantangan. Sudah lihat gambar ini lagi. Ada namanya campers. Campers adalah orang yang dia mencoba tapi dia berhenti di tengah. Kurang sabar. Kurang mau bertahan. Tapi orang-orang yang disebut sebagai climbers, ini adalah orang-orang yang terus berjuang. Dia terus tunggu. Ibaratnya kalau orang percaya, dia tetap menunggu janji Tuhan. Dia tetap bertahan dalam situasi yang sulit. Dia seperti Yusuf yang bahasa Sundanya tadi saya bilang apa? Kang Ucup. Dia seperti Kang Ucup. 13 tahun dia menjadi climbers. Dia menunggu janji Tuhan digenapi. Karena saudara tahu pada waktu itu yang namanya Yusuf harus dijual jadi budak, dimasukkan dalam penjara. Tetapi dia tahu ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ada satu impian yang Tuhan tanam dalam dirinya. Dia akan diangkat Tuhan. Dia akan menjadi seorang penguasa. Itu impian yang Tuhan taruh dalam hatinya. Menurut penelitian saudara, orang-orang yang bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Saudara lihat ini tabelnya. Orang yang EQ-nya rendah.
itu kalau melihat situasi yang sulit itu seperti kayak permanen dan bersifat meluas, jadi kemana-mana ya nggak gitu. Aduh, kalau saya sakit, aduh nanti saya miskin, aduh kalau saya miskin, anak istri saya akan terlantar. Udah kemana-mana ada pikirannya cemas, pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Itu orang yang EQ-nya rendah. Orang yang suka membesar-besarkan masalah. Masalah kecil jadi besar, masalah besar jadi tambah besar. Padahal orang yang beriman seperti Daud, saudara, menghadapi Goliat. Goliat yang 3 meter jadi 1 meter. Karena dia berkata yang namanya Goliat akan seperti singa dan beruang. Jadi orang yang beriman, orang yang punya EQ tinggi adalah orang-orang yang melihat masalah besar jadi kecil. Masalah kecil jadi tidak ada. Nah, orang-orang yang EQ-nya tinggi, sudah lihat lagi ini tabel. Dia melihat yang namanya persoalan hidupnya. Kesulitan hidupnya. Sakit penyakitnya. Tekanan dalam hidupnya. Masalah rumah tangganya. Hanya bersifat temporary. Bersifat sementara. Dan terbatas. Yusuf menjadi orang yang luar biasa. Dia bukan hanya diberkati dan jadi berkat, saudara. Nanti kita akan menemukan ungkapannya. Tetapi saudara, poin yang pertama. Supaya kita tetap setia. Bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Kita harus punya namanya impian. Kenapa? Robert Schuller seorang hamba Tuhan. Yang melayani pekerjaan Tuhan yang luar biasa di Amerika Serikat selama hidupnya. Dia pernah berkata, tough times never last. But tough people do. Waktu yang sulit itu tidak selamanya. Hanya orang-orang yang tough. Yang bertekun, yang kuat. Yang memiliki namanya keyakinan iman. Itu adalah orang yang bertahan. William Carey punya ungkapan yang terkenal. Expect great things from God. And attempt great things for God. Saya suka menceritakan kisah William Carey. Yang mengalami tantangan kesulitan yang luar biasa. Saudara tahu 7 tahun pertama William Carey di India. Di akhir abad 18. Itu hanya 1 jiwa yang dia layani dan bertobat. 1 jiwa yang bertobat dalam 7 tahun. Tetapi dia tetap setia kan janji Tuhan. Dia percaya bahwa sesuatu yang besar Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia punya impian. Dia punya goal. Saya harus melakukan pekerjaan yang besar bagi Allah di India. Sudah tahu pasti ada seorang yang namanya Martin Luther King Jr. Yang punya ungkapan yang terkenal. I have a dream. Wih, saudara mesti buka di YouTube. Bagaimana dia ngomong. Pidatonya, speechnya di hadapan, saya nggak tahu, mungkin 100.000 orang lebih yang kumpul, saudara. Pada waktu sebuah momen yang bersejarah. Dia berkata, I have a dream. I have a dream. Selanjutnya, sudah lihat sendiri. Ya, apa kata-kata berikutnya. Ada lagi seorang yang namanya Nick Vujicic yang saya berapa kali sudah ceritakan kisah hidupnya. Dia berkata begini, saudara. Everything started with a single vision, a dream. And dreaming big has gotten me this far. Dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi dia menjadi seorang pembicara motivator yang dicari-cari orang. Hidupnya menginspirasi banyak orang. Hidupnya diberkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena dia punya impian. Karena dia punya satu purpose. Dia punya satu goal dalam hidupnya. Dia tahu ada sesuatu yang Tuhan sediakan di depan dalam hidupnya. Albert Einstein, seorang jenius, pernah berkata begini. Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than one with all the facts. Albert Einstein mau mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki impian besar itu luar biasa daripada orang-orang yang mungkin memiliki namanya data atau fakta-fakta di depannya. Setiap kita, saudara, dilahirkan ada satu impian yang Tuhan taruh. Ada satu purpose. Pendeta Rick Warren punya ungkapan yang selalu saya suka kutip. You were born by His purpose and for His purpose. Tetapi, saudara, the greatest tragedy is not death, but life without purpose. Apa yang menjadi impian dalam hidup saudara saat ini? Kalau saudara tidak bisa berikan itu impian yang jelas. Kalau saudara ketemu sama saya dan bicara sama saya. Apa impian saudara? Saudara akan menyerah. Kalau saudara seorang suami tidak punya impian yang jelas. Impian yang Tuhan taruh dalam hati bapak-bapak. Jangan harap bisa bertahan menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan sebagai seorang ayah.
Ibu-ibu, mama, kalau tidak punya impian yang kuat dari Tuhan untuk mencapai sesuatu yang Tuhan berikan di masa depan, jangan berharap kita mampu menghadapi gelombang badai masalah persoalan dalam hidup kita. Saya pernah baca seorang ibu yang punya impian anak-anaknya menjadi hamba Tuhan. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia terus berdoa. Tiap hari dia berdoa 1 jam. 1 jam tiap hari berdoa. Oh, ada waktu dia hidup, saudara. Di abad 19. Itu kehidupan yang sulit di Inggris. Tapi dia tiap hari berdoa terus buat anak-anaknya. Dia terus berdoa. Dia punya anak 18 meninggal, tinggal 11. Dia besarkan si anak, tapi tiap hari dia berdoa. Dia punya satu impian, anak-anakku ada yang pakai Tuhan. Lahirlah, saudara, penginjil John Wesley. Lahirlah penulis lagu himne Kristen yang Tuhan urapi, Charles Wesley. Saya pernah baca kesaksian seorang anak muda yang punya impian menjadi seorang dokter yang menolong banyak orang. Padahal dia dibesarkan oleh seorang ibu yang buta huruf. Yang saudara tahu, dia punya impian ini membuat dia, walaupun dia orang kulit hitam, dia menjadi orang yang luar biasa. Saya pernah membaca kesaksian seorang bapak yang Tuhan berikan semacam visi tujuan mendirikan yang namanya pantai rehabilitasi buat pecandu narkoba. Oh, tidak mudah. Saya kenal, saudara, ada teman-teman saya melayani untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Tidak mudah. Ini benar-benar, saudara, kalau tidak punya namanya impian, goal, visi yang dari Tuhan, pasti akan gagal. Tetapi, saudara, bapak ini, dia menjadi seorang yang melayani Tuhan bertahun-tahun sampai hari ini. Kenapa, saudara? Karena dia punya impian, goal yang dari Tuhan. Saya berdoa, saudara, menjadi orang Kristen yang bukan hanya sekedar sudah ke gereja, bukan sekedar saudara bisa ikut ibadah online seperti saat ini. Tetapi saudara adalah orang-orang percaya yang menjadi orang-orang percaya dengan impian yang dari Tuhan. Menjadi seorang suami yang punya impian dari Tuhan. Menjadi seorang istri yang punya impian yang dari Tuhan. Jadi orang-orang muda yang punya impian yang dari Tuhan. Menjadi warga gereja, warga negara yang punya impian dari Tuhan. Maka situasi yang berat sekalipun, situasi yang sulit sekalipun tidak akan pernah menghalangi kita. Dan kita tetap setia dan bertahan sampai digenapinya janji Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus punya keyakinan dalam hidup. Dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, Yusuf ngomong begini kepada saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terjemahan bahasa Indonesianya saya senang, saudara. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Ini namanya keyakinan. Keyakinan ini yang membuat Yusuf bisa bertahan selama 13 tahun sampai janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Keyakinan ini sesuatu yang dia miliki. Selain dia punya impian yang luar biasa dari Tuhan, dia harus punya keyakinan untuk mencapai. Keyakinan inilah yang membuat dia bisa bertahan. Keyakinan yang seperti apa, saudara? Itu keyakinan yang dia lihat situasi yang buruk menjadi sesuatu yang luar biasa di tangan Tuhan. Saudara boleh lihat Lifelines of Joseph. Saudara bisa menemukan itu, saudara. Bagaimana Yusuf, Kang Ucup, bisa mengalami yang namanya janji Tuhan yang luar biasa. Bisa dipakai Tuhan memelihara hidup umat Tuhan yang sampai hari ini ada. Saya teringat kisah seorang hamba Tuhan di Kolombia, di Bogota, namanya Cesar Castellanos. Kalau saudara pernah dengar istilah namanya kelompok sel prinsip 12 di Indonesia, itu diajarkan oleh hamba Tuhan Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Pendeta Obaja belajar dari hamba Tuhan namanya Cesar Castellanos. Banyak orang, saudara, suka bertanya sama dia, bagaimana dia punya jemaat. Itu ribuan jemaatnya, saudara. Saudara boleh melihat gambar ini. Tapi ada banyak orang tidak tahu, saudara, bahwa dia pernah ditembak oleh sekelompok gangster narkoba. Saudara tahu ya, di Bogota, Kolombia itu gangster narkobanya luar biasa. Rupanya kelompok gangster yang gak suka dengan pelayanan Cesar Castellanos yang selalu mengajarkan kebenaran, dan ditembak, saudara, ya, dengan 5 tembakan. Ya, he was shot 5 times. Dia koma kurang lebih 10 hari di rumah sakit. Tetapi keadaan yang seperti itu, saudara, membuat dia, ya, melihat dari sisi yang berbeda.
Dia berkata ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Saudara, singkat cerita, Tuhan mengajarkan dia satu prinsip yang disebut dengan prinsip 12. Jadi di gerejanya setiap jemaat itu ya diajar menjadi pemimpin kelompok sel. Biasanya kalau di gereja itu yang namanya kelompok sel itu hanya kepada berapa orang. Tetapi dalam gerejanya, gara-gara peristiwa ini saudara, dia jadi lebih tahu kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan. Maksudnya apa nih Tuhan dari peristiwa yang saya alami. Tuhan pimpin dia saudara mengembangkan sebuah gereja yang dikenal dengan G12 atau prinsip 12 dalam pengembangan kelompok sel. Dan di gerejanya saudara bertumbuh karena hasil pemuridan. Itu didapat saudara dari satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Tuhan mengubah keadaan yang jahat. Tuhan punya rencana selalu baik. Manusia punya rencana jahat tapi Tuhan bisa mengubah karena dia Tuhan yang berdaulat. Saudara, dalam ilmu kejiwaan ada yang disebut dengan metode kognitif ABC model. Apa itu ABC model? E-nya adalah adversity, tantangan, persoalan, sesuatu yang sifatnya negatif. B-nya adalah belief. C-nya adalah consequences. Teori ini saudara sebenarnya itu prinsip-prinsip yang Alkitab katakan sudah ribuan tahun yang lalu. Di mana setiap kejadian negatif kita harus melihatnya dari sisi yang positif. Harus melihat dari sisi iman, belief. Jadi A ditambah B sama dengan C. A plus B equals C. Kejadian yang tidak enak, misalnya nih saudara, contoh di sini. Ya, dia tidak terseleksi, ikut masuk jadi anggota choir. Biasanya orang-orang yang gagal langsung negatif. Langsung berkata, aduh, I have a terrible voice. Saya gak bisa nyanyi, gitu. Konsekuensinya apa? Ya, feeling bad. Dia punya perasaan yang negatif. Menyerah, tidak lagi mau berlatih bernyanyi. Ada banyak saudara orang Kristen seperti itu. B-nya, ya, keyakinannya salah, misbelief. Keyakinan yang keliru. Keyakinan yang membuat dia tidak bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Orang-orang yang menunggu janji Tuhan. Orang-orang yang menunggu waktu Tuhan. Orang-orang yang percaya waktu Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupnya. Selalu melihat dari setiap kejadian yang negatif. Kejadian yang buruk dalam hidupnya. Dia selalu melihat bahwa Tuhan punya rencana selalu baik. Tuhan bisa mengubah hal yang jahat. Hal yang buruk. Seperti Yusuf katakan pada saudaranya. Saudaranya Yusuf menjual dia menjadi seorang budak. Tetapi ketika dia jadi budak di Mesir. Saudara tadi melihat timelinenya dari Yusuf. Tuhan angkat dia menjadi penguasa di Mesir. Dan ketika terjadi kelaparan di seluruh dunia. Mesir terselamatkan karena dia bisa menafsirkan mimpinya Firaun. Saudara-saudara, dia menyelamatkan satu bangsa umat Tuhan. Saudara-saudaranya diselamatkan. Termasuk orang tuanya Yakub pada waktu itu. Saudara, dengan kata lain, kalau kita mau menjadi orang-orang percaya yang percayakan janji Tuhan dikenapi, percaya akan penggenapan apa yang Tuhan katakan dikenapi dalam hidup kita, God's time, God's promise will be fulfilled in our life. Saudara harus punya satu keyakinan, harus punya iman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang luar biasa. Saya baca kesaksian seorang hamba Tuhan saudara di Amerika Serikat, namanya Jeremy Arnold. Ketika dia lahir saudara, dia dibuang di tempat sampah. Ya, was dumped in a garbage. Dibuang di tempat sampah. Kalau saudara tahu, ya, saudara dulu pernah dilahirkan dan dibuang, mungkin saudara akan menjadi orang yang bisa saja kecewa. Saya tahu ada berapa orang saudara yang dibesarkan di panti asuhan, bukan di rumahnya, dan selalu merasa dia seperti orang yang tertolak, terbuang. Apalagi seperti yang namanya Jeremy Arnold, dibuang di tempat sampah. Dokter pikir dia sudah meninggal waktu itu, tetapi akhirnya bisa diselamatkan. Namun puji Tuhan, Jeremy Arnold bertumbuh menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Jeremy Arnold melihat masa lalunya, hidupnya. Dia gak kenal siapa orang tuanya karena orang tuanya buang di tempat sampah. Wih, mengerikan saudara. Ya, seperti kayak sampah, berarti seperti kayak anak yang tidak diharapkan dibuang, ditolak saudara oleh orang tuanya sendiri. Tetapi saudara,
dia melihat bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Dan sekarang dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia melayani jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kenapa susah? Karena dia punya keyakinan bahwa Allah sanggup mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Ungkapan Allah turut bekerja, saudara, kata Yunani yang dipakai adalah kata sunergo. Nah, kata sunergo itu, saudara, yang kita kenal sekarang istilahnya sinergi. Nah, kalau saudara mempelajari sedikit istilah sinergi, apa itu saudara yang namanya sinergi? Sinergi itu, saudara, bukan 1 tambah 1, 2, bukan. 1 tambah 1 bisa 3, bahkan bisa 4. Sinergi itu, saudara, kalau seekor kuda menarik beban cuma mampu 10 kilo. Kalau 2 ekor kuda menarik beban bersama-sama, bukan 2 kali 10, bisa 3 kali 10, 4 kali 10, itu sinergi. Pohon yang tumbuh sendirian di satu area luas, di tanah kosong sendiri saja, ya, hanya itu pohon, hanya satu batang pohon, pertumbuhannya tidak secepat kalau pohon-pohon itu ditanam secara berdekatan. Burung terbang dengan formasi V. Kenapa, saudara? Karena dengan terbang dengan formasi V, burung di udara itu, ketika burung-burung di beberapa negara ketika terjadi pancaroba mereka harus pindah, ya, terbang jauh. Formasinya V itu menambah efisiensi terbang 71%. 71%. Dengan kata lain, saudara, ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, saudara harus melihat ada sinergi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau saudara mau menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara, saudara mau mengalami sesuatu yang ajaib dalam hidup saudara, izinkan Tuhan turut bekerja. Izinkan Tuhan bersinergi. Tapi bagaimana Tuhan bersinergi dalam hidup kita? Saudara-saudara, Tuhan bersinergi dalam keadaan yang tidak enak buat kita. Tuhan bersinergi pada saat kita lagi sakit. Tuhan bersinergi, mungkin saudara ada yang berkata, Pak, saya kena COVID. Saya dengar kesaksian, saudara. Ada seseorang yang berkata, saya sebenarnya punya kerinduan untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi dia belum pernah bersaksi mana-mana. Namun ketika dia dirawat, saudara, ya, masuk ya di tempat perawatan karena COVID di Kemayoran, saudara, dia bisa bersaksi sama banyak orang. Dia berkata, ternyata ketika saya ditempatkan di tengah-tengah perawatan pemulihan dari COVID-19, disitulah saya kesempatan yang Tuhan berikan buat saya menjadi saksi Tuhan. Tuhan mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang luar biasa. Saya bisa memberikan ada banyak kesaksian, saudara, dalam hidup pribadi saya. Tetapi, saudara, saya meyakini ini juga bisa terjadi dalam hidup saudara. Asal dua hal yang saudara harus miliki. Supaya saudara bisa bertahan dan tetap setia sampai waktunya Tuhan. Sampai janji Tuhan digenapi pada waktunya. Yang pertama, saudara, kita harus punya impian dalam hidup kita. Impian yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang kedua, saudara harus punya keyakinan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan dan hidup dalam rencananya, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya maksud selalu yang terbaik, bahagia, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdiri bersama, kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan kembali bersekutu muji muliakan nama Tuhan. Dan kami mau Tuhan, supaya Engkau mendapati kami tetap setia, tetap percayakan janji Tuhan. Makasih Tuhan, kasih Bapa. Mari saudara, dimanapun saudara berada saat ini, dimanapun saudara ada, mari saudara, angkat tangan saudara sebagai tanda. Saudara percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan dalam menggenapi janjinya pasti terjadi. Kalau itu menjadi keyakinan saudara, mari angkat tangan saudara. Kalau itu menjadi iman saudara, bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan yang buruk, keadaan yang negatif, keadaan yang tidak nyaman menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara percaya, angkat tangan saudara. Saya tidak tahu kondisi saudara, keadaan saudara saat ini, tapi percayalah bahwa Allah terus bekerja, bersinergi, mendatangkan kebaikan buat kita, orang yang mengasihi Dia, yang hidup dalam rancangannya. Kami berdoa Bapa untuk anak-anakmu saat ini. Kami
yakin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami masalah keuangan, masalah hutang piutang. Ada di antara kami mungkin saat ini sedang mengalami masalah keluarga, masalah rumah tangga, hubungan suami istri yang bermasalah. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, mungkin harus mengalami isolasi mandiri. Mungkin ada orang yang kami kasih sedang terbaring sakit. Mungkin ada di antara kami belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Mungkin juga ada di antara kami menghadapi masalah pekerjaan usaha bisnis yang serius. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mungkin juga ada di antara kami saat ini sedang mengalami perlakuan yang buruk dari seorang, tapi Tuhan yang kami sembah bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang luar biasa. Itu keyakinan dan iman kami Tuhan. Terpuji nama Tuhan untuk Tuhan yang selalu mendapati janjinya tepat pada waktunya. Kami berdoa Bapa untuk saudara kami yang saat ini mungkin dalam pergumulan yang berat. Biarlah tanam dalam diri kami satu keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kami dan tidak pernah terlambat. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Untuk Pak Philip Siaan, untuk Pak Daniel Tampu Bolon, untuk Bapak Martinus Priyo, untuk Pak Hari Kusoy, untuk Pak Mardianto, untuk Saudara Derek Carlos, untuk hambamu Pak Pendeta Lambok Saragi, untuk Sri Luciana Putri Harsio, untuk adik Billy Putra Immanuel Saragi, untuk adik Leonel Andres Messi, untuk Bapak Maxim Martin Mait, untuk Ibu Lucy Suparta, untuk Ibu Margo Sriyanto Rodin Pandey, Saudari Kevin Wiguna, Saudari Vanessa England, dan Bapak Kuswito. Tuhan, Engkau memberkati anak-anakmu yang sepanjang minggu ini Tuhan karuniai 1 tahun lagi usianya. Kami berdoa Bapak, biarlah hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun kehidupan kami diwarnai dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Janji Tuhan digenapi pada waktunya. Terima kasih Bapak juga untuk Indonesia yang terus Tuhan pimpin sehingga proses vaksinasi terus bisa berjalan. Tuhan berikan hikmat kepada bangsa kami. Tuhan berikan kemampuan untuk para tenaga medis dalam melaksanakan tugas dalam perawatan saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan keajaiban. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan dari jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang memberkati. Kami bersyukur untuk kerelaan hati yang memberi dari jemaat-Mu. Tak ada yang mengembalikan miliknya Tuhan, persepuluhan Tuhan berkati, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, persembahan misi, dan persembahan sponsorship. Tuhan Engkau menguduskan dan memberkati. Biarlah semuanya dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan berkat yang dari Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna, waktu yang terbaik, waktu yang tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengharapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak sekalian yang selalu setia mengikuti ibadah secara online. Kita memang belum ada ibadah secara onsite, kita masih berdoa ya. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Ya, kita tidak mau terlalu tergesa-gesa untuk membuka ibadah saudara secara onsite. Tapi saya meyakini saudara bahwa kalau kita sungguh-sungguh beribadah walaupun secara online, Tuhan bisa melawat kita, Tuhan bisa menjamah kita. Saya sudah mendengar berulang kali saudara, ini udah setahun ya. Ini mungkin udah mau setahun ya, ya betul ya, mau setahun ya. Udah mau setahun. Nah, tanggal berapa kita mulai ibadah online ya? Maret ya, Maret minggu ketiga ya. Wah, ada setahun nih, waduh, mestinya ada kue nih ya, mesti ada potong kue nih ya, gitu. Tetapi saudara, walaupun kita masih secara online, saya sudah dengar kesaksian berkali-kali
sekali banyak orang yang diberkati Tuhan, banyak orang yang dijamah Tuhan, banyak orang yang mengalami kelepasan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, kita punya ibadah 2 format. Kita ada ibadah yang sekarang ini saudara bisa diakses mulai jam 6 dan ibadah jam 10 secara live streaming. Ibadah EHK anak-anak jam 9, ibadah orang muda jam 3 sore, dan kemarin itu ada ibadah khusus yang ditujukan buat orang-orang muda yang couples. Jadi ada ibadah khusus yang couple and pro, ya, Pastor Victor Waang, Victor Waang ya. Ini dari Bandung, ini hamba Tuhan yang khusus melayani orang-orang muda ya. Nanti ada ibadah tanggal 28 itu ibadah Faithful Women Service FW. Ini untuk para wanita, akan dilayani oleh Ibu Ria Warna, ya betul ya, Ibu Ria Warna. Ya, jadi Mama tanggal 28 akan dilayani oleh Ibu Ria Warna ya. Nah, saudara kasih Tuhan, tetap ikuti protokol kesehatan pemerintah walaupun mungkin sudah divaksin, tapi jangan sampai kita lengah ya. Tetap harus ikuti 5M+1. Yang pertama, kita selalu memakai masker, kita selalu mencuci tangan, kita selalu menjaga jarak, kita mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, meningkatkan imun dan iman. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. Shalom. Walau kondisi dan keadaan kami tidak memungkinkan kami untuk mengucap syukur, tapi kami tetap memilih untuk mengucap syukur. Sebab kami punya Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh yeah. Mari saudara bertepuk tangan dengan sukacita di hadapan Allah kita, dengan pujian pengagungan bagi Dia. Are you ready? Come on, sing with me. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. La 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 la, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Setiap yang dikatakannya, setiap yang difirmankannya, itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari dengan ucapan syukurmu, dengan pujian ini dikatakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.